Baik ya, kita mulai Mas Sabri. Ya, silakan. Oke. Baik ya adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali kita bertemu pada hari ini. Kita membahas tentang statistik. Jadi ada di silabusnya ya. Nah, jadi ini adalah salah satu soal yang dijadikan sebagai soal nanti. Nggak tahu yang bentuk yang mana akan keluar. Oke ya. Jadi ini adalah soal-soal yang saya buat. Berdasarkan kisi-kisi silabus tahun ini ya. Oke, jadi soal pertama ini kita mencari nilai rata-rata kelas mana yang paling tinggi. Nah, jadi kita belum tahu. Kenapa? Karena N ini kita belum tahu nilainya berapa. Nah, tentu kita akan cari dulu nilai N. Setelah itu kita akan bandingkan berapa nilai tertinggi. Nah, ya di kelas ini. Jadi kita mencari nilai N, caranya 85 ya ditambah dengan 87. Oke. Ditambah dengan 88. Nanti ini kalau ditambahkan ini nanti 12 naiklah dia 1 sehingga nanti 172. Kemudian ditambah 88. Nah, berarti ini menjadi 0, ini menjadi 8 ya. 16 berarti 260 ditambah 84 ya, ditambah 84 saja dulu. Nah, ditambah 84 berarti di sini menjadi 4, ini menjadi 14, kemudian di sini menjadi 3 ya. Nah, kemudian 344 ya, ditambah dengan N, nilainya harus 430. Nah, nilainya harus 430. Berapa N? Nah, N itu berarti 430 dikurangi 344. Nah, sekarang kita kurangkan 430 dikurang 344. Ini berarti 6. Nah, ini nanti 8 ya. Berarti jawabannya adalah 86. N-nya 86. Sekarang kita bandingkan. Ternyata yang paling tinggi berapa? Jawabnya adalah kelas 4C, yaitu 88. Jadi jawabnya adalah 88. Oke, seperti itu ya. Kenapa? Karena nilai rata-rata tertinggi atau tinggi, rata-rata nilainya paling tinggi yaitu 88 ternyata. Lanjut ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Pertanyaannya, berapakah selisih hasil penjualan tahun 2017 dengan 2019? Nah, jadi kita membaca tabel grafik ini, diagram batang namanya ya. Tadi tabel, diagram batang.
Nah, jadi pada tahun 2017 ini angkanya 81.000. Nah, sedangkan 2019 yaitu nilainya 82.080. Karena selisih berarti kita kurangkan. Nah, selisihnya 82.080 dikurang dengan 81.000. Nah, ya. Berarti selisihnya adalah 1.080, ya. Nah, jawabannya adalah 1.080, ya, untuk soal ini, ya. 1.080. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia membacanya, perhatikan benar-benar ya tahunnya. Ada yang mau tanyakan? Lanjut, si Rafa. Oke, ya. Nah, jika hasil panen selama seminggu 568 butir, berapa selisih hasil panen hari Kamis dengan hari Sabtu? Nah, hari Kamis yang mana? Yang warna kuning, ya. Ini Selasa. Ini yang Kamis. Kita belum tahu Kamis itu berapa. Kita carilah dulu yang Kamis. Kita kasih warnanya. Oke, jadi totalnya ini nanti 568. Anggap kita mulai dari sini, ya. 65 ditambah dengan 84 ditambah dengan 86 ditambah dengan 68 ditambah dengan 84 ditambah dengan 90 ditambahi M. Nilainya 568. Nah, jadi kita jumlahkan, ya. Ini kita jumlahkan 65 ditambah 84 itu jumlahnya 149. Oke, kalau 68 ditambah dengan 86 ini 154. Nah, kemudian kalau 90 ditambah dengan 84 ini 174. Nah, kalau kita jumlahkan antara 149 ditambah dengan 154 itu menjadi 3. Nah, titik 1, ya, berarti 0, 303. Benar. Nah, ditambah dengan 174. Nah, ini. Baru join saya. Ya. 303, berarti 4 tambah 3, 7, ya. 7. 477, berarti M sama dengan 568 dikurangi 477. Berarti M sama dengan
Maaf, jaringannya macet. Oke. Nah, jadi berapa selisihnya? Ya, tentu kita kurangkan. Kita bisa mengurangkan 91 dikurang 65. Berarti ini dapatnya 6, ini dapatnya 2. Jadi selisihnya adalah 26. Jadi jawabannya adalah 26. Nah, gitu. Ya. Oke. Ustadz, maaf Ustadz, saya restart dulu ya. Soalnya tiba-tiba pada itu. Oke, kita lanjut. Nanti ini mudah-mudahan jaringan tidak begitu hancur. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini, Wati pergi dari Jakarta menuju Bandung. Ya. Ini tentang aplikasi bilangan nih. Dan jika Wati berangkat pada pukul 7:30 dan tiba di Bandung pukul 10:10, pertanyaannya, berapa menit waktu yang digunakan Wati untuk perjalanan ke Bandung ya. Jadi waktunya dari dia berangkat jam 7.30 dan tiba jam 10:10. Nah, jadi ada caranya, bisa dikurangkan. Cara mengurangkannya ini kan menit nih, ini jam. Ya. Artinya gini, jam 10:10 maksudnya ya. Berarti 10:10. Omudin. Yep. Itu Omudin udah jadi host di ini dulu di mute dulu. Gimana? Yang Ali di mute dulu itu, Omudin udah jadi host. Halo. Kedengeran nggak? Dengar. Oke, si Ali. Lanjut, Pak. Oke ya. Oke, dah. Kemudian ini 07:30. Nah, ini kan 10 menit nih. Ini ada 1 jam. Berarti kalau dia pinjam ke sebelah sini, berarti minjamnya 1 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Ya, berarti ini 09 lewat 60 tambah 10, berarti lewat 70 menit. Nah, gitu. Sama dia. 07, ini 30. Nah, berarti 70, 0 dikurang 0 kan bisa nih. 7 kurang 3 kan 4. Nah, ini 9 dikurang 7, 2. Artinya, dia butuh 2 jam 40 menit. Sekarang, dia minta dalam menit. Nah, 2 jam berapa menit ini? 2 jam. 60 menit. Berarti 2 kali 60 ditambah 40. Nah, 160. Ya, 120 ditambah 40. Berarti jawabannya 160. Nah, jadi hasil soal ini adalah 160 menit. Nah, gitu ya. Nah, atau kalau mau cara coba juga boleh juga ini. 07 sampai ke jam 8 30 menit. Nah, jam 8 sampai jam 9 60 menit. Nah, jam 9 sampai jam 10 60 menit. Ditambah jam 10 sampai 10 menit 10 menit. Nah, berarti inilah jawabannya. Boleh.
30, 90, 150, 160. Sama ya. Nah, jadi jawabannya sama. Boleh dengan cara ini. Dari hitung secara apa. Cuman kalau nanti ngitungnya sampai 2 hari ya repot juga kan. Nah. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan membuat kue. Nah, ini aplikasi bilangan berat, jarak gitu ya. Ini masih. Ibu akan membuat kue dengan alat dan bahan. Jika bahan digunakan adalah gula, tepung, dan margarin. Nah, ya, 3 kilo gula, 3 kg gula. Kalau 3 kilo itu kira-kira berapa on? Kalau sekilo 10 on. Berarti kalau 3 kilo 30 on ya. 30 on. Gitu. Sekarang kita lihat nih. Kalau tepungnya 6 kilo. 6 kg sama dengan 6 kali 10 atau 60 on. Oke. Terus 1 kilo mentega ya itu ya, margarin itu. 1 kilo berarti 10 on. Ya, 1 kali 10 ya. Nah, sekarang setelah di kue masak terdapat sisa 3/4 kg. Nah, jadi berapa berat total sisa bahan? Nah, ya. Sisa ditanyanya. Nah, ini harusnya pertanyaannya tadi berapa berat bahan yang digunakan ini. Nah, tapi tak apa lah. Sisa ya, ternyata. Ya, kalau sisa berarti ini tak ngaruh nih tadi. Ini salah pertanyaan ini, tapi tak apa-apa. Oke, kalau 3/4 kg, 3/4 kg itu sama dengan sekilonya berapa on? 10 ya. Nah, 3/4 artinya 30/4. 30/4 on. Ya, yang ini. Nah, ya. Ini tak sampai sekilo nih. 3/4 enggak sampai sekilo. Berarti sekitar 7,5 ya. Nah, 7,5 on. Kemudian 2/5. 2/5 kali 10. Berarti 4 on. Ya, 4 on. Terus 3 on. 3. Nah, totalnya, total sisa, nih pertanyaannya tadi harusnya bahan yang digunakan nih kok berapa total sisa ya. Oke, tapi tak masalah lah, yang penting paham. Nah, nanti kita jawab yang kedua-duanya. Oke, jadi bahan yang total sisanya 7,5 tambah 3 berapa? 10,5 tambah 4. 14,5. Inilah ini sisa. Sekarang kalau bahan yang digunakan berapa? Kalau bahan yang digunakan. Di pertanyaan sebenarnya bahan yang digunakan. Nah, kalau bahan yang digunakan berarti ini 30 tambah 60 tambah 10. Nah, berarti itu 100. Nah, 100 dikurangi ini gitu ya. 14,5. Berarti jawabannya adalah 75,5 ons gitu. Ini harusnya 85,5 ons. Ini pertanyaan ini harusnya ini tadi, cuman entah ngapa kok bisa terbuat ini. Oke, tak masalah ya. Jadi jawabannya kalau sisa, ya ini jawabannya 14,5. Kalau pertanyaannya berapa berat total bahan yang digunakan, nah ini jawabannya ya 85,5. Jadi dua-dua yang kita jawab.
Ya, jawaban kalau yang soal ini ya jelas 14,5 nah total sisa. Oke, itu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Next, soal nomor berikutnya ya. Nih, soal ini keluar biasanya di lomba level yang provinsi kadang-kadang. Cuman dia lebih sulit ya daripada ini. Makanya saya buat ini untuk latihan kabupaten, tapi yang kurang sulitnya. Oke ya. Nah, jadi dia gini, saat aku dilahirkan pada tahun 2021, ibu menulis di sebuah kertas, saat ini usia anak sulungku. Anak sulung tuh anak yang mana? Yang paling tua ya. Sulung itu paling tua. Nah, setelah 3 lustrum, nah, barulah saya memperoleh bayi kembali. Nah, pertanyaannya, tahun berapa anak pertama ibuku lahir? Nah, jadi kita harus tahu, lustrum itu, 1 lustrum ada yang tahu enggak berapa tahun? Ayo. 5 tahun. Berarti 15 tahun silam dia lahiran. Nah, gitu ya. Berarti abangnya itu lahir atau anak pertama itu lahir 15 tahun yang lalu. Nah, jadi pertanyaannya, tahun berapakah anak pertama ibuku lahir? Berarti 2021 dikurangi 15. Ingat ya, ini tahunnya tahun mati ya, bukan hitungnya apa. Berarti pada tahun 2006 lahirnya. Nah, gitu. Jadi abangnya tuh lahir pada tahun 2006. Ya. Tahunnya tahun mati ya. Iya. Nah. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, lanjut. Lanjut si Raina. Baik ya, kita lanjut. Oke, ini adalah soal yang ke-7. Tahun nomor 7 ya. Jadi gini, di sekolah SD Kota Makmur akan diadakan pemberian vitamin. Nah, ya. Jadi dia mengasih vitamin itu oleh pihak sekolah, tapi berdasarkan beratnya, ya berat si anak. Jadi kalau